Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman dan kepada dosen saya sendiri, Ibu Rahidatul Laila, atas diberikan kesehatan untuk kita semua pada hari ini. Di mana hari ini saya akan menyampaikan PowerPoint kami dari hasil makalah kami, yaitu prosedur penyusunan bahan ajar mulok berbasis TIK. Yang dosen pengampu kami adalah Ibu Rahidatul Laila MPD sendiri, disusun oleh kami sendiri, Ariadi dan Jumaidi Khair. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan PowerPoint kami. Baik. Nah, bahan ajar muatan novel berbasis TIK. Saya akan menjelaskan bahan ajar terlebih dahulu. Apa sih bahan ajar itu, gitu kan? Baik, bahan ajar di sini adalah merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran, teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dicapai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam bahan ajar ini adalah sistem atau materi atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran, entah itu komputer, entah itu TIK, papan tulis, ataupun spidol, ataupun buku. Yang B adalah bahan ajar mulok berbasis TIK, di mana mulok di sini saya akan mengangkat bahan ajar mulok yang saya angkat adalah yaitu kultur atau kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, jadi pengertiannya yang pertama adalah bahan ajar berbasis TIK adalah bahan ajar yang disusun dan dikembangkan dengan menggunakan alat bantu TIK. Entah itu proyektor, entah itu komputer ataupun laptop. Yang kedua, keunggulan. Di mana keunggulan di sini yang pertama, aktivitas pembelajaran menjadikan siswa lebih aktif. Nah, dengan adanya bahan ajar berbasis TIK. Di sini apabila kita menampilkan gambar atau video tentang kebudayaan, kultur Kalimantan Selatan, jadi anak-anak itu akan lebih mencintai daerah atau kampungnya sendiri atau provinsinya tersendiri dan ingin menanyakan hal-hal yang belum dia ketahui tentang daerahnya tersendiri, entah itu provinsi Kalimantan Selatan atau daerahnya tersendiri, pasti dia ingin menanyakan atas atau hasil dari video yang kita tampilkan tadi sebagai pengajar. Yang B dari keunggulan yang bagian B dari bagian keunggulan tadi, peran pendidik tidak lagi sebagai sumber belajar utama, tetapi akan kolaborasi dengan peserta didik. Di sini maksudnya anak itu kita tidak lagi terfokus bahwa kita sebagai sumber belajarnya. Jadi anak ini yang lebih ingin mencari tahu tentang kebudayaan, kultur atau adat istiadat di Kalimantan Selatan atau di daerahnya, lalu dia tidak memahaminya, namun dia akan bertanya, Pak, apa sih adat istiadat di Kalimantan Selatan yang familiar? Apa sih kebudayaan di Kalimantan Selatan? Nah, mungkin itu yang akan ditanyakan anak setelah kita menampilkan video tentang kegiatan atau kebudayaan atau kultur di Kalimantan Selatan. Bagian C, penampilan keberhasilan memberikan kemudahan bagi pendidik dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hal-hal abstrak itu bisa kita tampilkan dari video ataupun gambar. Namun hal-hal yang abstrak ini belum tentu anak atau siswa mampu menjelaskan atau menyampaikan. Jadi kita yang akan menyampaikan hal-hal abstrak tentang kebudayaan atau kultur yang ada di Kalimantan Selatan ini. Yang bagian D, penggunaan teknologi, proses pembelajaran lebih komunikatif, ekspresif, dan kolaboratif. Ya, seperti komunikatif tadi itu, Pak, yang diartikannya bahwa anak itu
ingin mencari tahu dan dia penasaran lalu dia bertanya. Nah, itu saling berkomunikasi. Yang ekspresif itu seperti anak itu lebih aktif bertanya, lebih aktif bergerak, lebih aktif dalam artian dia itu selalu ingin tahu apa sih yang lagi familiar atau lagi yang trending di Kalimantan Selatan ini, atau ibaratnya adat istiadat yang mulai pudar namun harus dikembangkan kembali gitu kan. Dan kolaboratif ini ya seperti tadi, guru tidak lagi menjadi sumber belajar, namun siswa pun bisa menjadi sumber belajar untuk menjelaskan ke teman-teman yang lainnya tentang kebudayaan atau kultur yang ada di Kalimantan Selatan. Maaf kalau agak lebih terlalu cepat menjelaskan, namun saya terlalu bersemangat. Baik, yang akan kita pindah lagi. Nah, penyusunan dan pemanfaatan bahan ajar mulok berbasis TIK. Di sini kalau kalian lihat ya mungkin seperti silabus ya, contoh seperti kelas, SKKD, THP, indikator pencapaian, THP, karakteristik materi, kegiatan pembelajaran, jenis bahan ajar, dan alokasi waktu sama saja seperti silabus. Di sini kita mengisikan tentang kegiatan atau kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Apa sih indikator yang kita, di indikator pencapaian, apakah ingin kita memahami anak tentang adat istiadat di Kalimantan Selatan atau di daerahnya tersendiri, karakteristik materinya, di mana kita akan memfokuskan karakteristik materi itu seperti apakah alat yang digunakan di daerah Kalimantan Selatan, ataukah tarian adat atau apapun apakah itu kegiatan pembelajaran apa. Nah, kegiatan pembelajaran ini kembali lagi karakteristik materi tadi. Apabila ingin kita tarian kita, lalu kita tontonkan video atau kita contohkan tarian. Kalau memang bisa menari si gurunya ini mungkin akan mencontohkan tarian, tapi kalau tidak bisa kita cuma menontonkan saja tentang video kegiatan pembelajaran seperti menari, lalu kita tontonkanlah kegiatan menari. Jenis bahan ajar ini ya seperti tadi, apa yang ingin kita gunakan, laptop, komputer, apakah proyektor. Nah, alokasi waktu ini seperti biasa 2 kali atau 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Baik, di sini ada 3 karakteristik materi yang diperoleh dari hasil identifikasi, yaitu konkret. Konkret di sini adalah materi yang secara nyata dapat dilihat dan dirasakan seperti alat tradisional yang digunakan di Kalimantan Selatan seperti mandau ataupun sumpit. Pasti di sana anak akan bertanya, ini alat khas dari Kalimantan Selatan, alat apa ini Pak? Ini namanya dia akan bertanya, apa ini Pak? Apa ini kan Pak? Jadi mungkin gurunya akan menjawab, ini adalah mandau ataupun sumpit dari suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan. Sebenarnya di Kalimantan Selatan ini sukunya itu tidak terfokus, ya mungkin mayoritas di Kalimantan Selatan adalah suku Dayak dan suku Bajak. Untuk hal-hal abstrak ini mungkin saya lewati saja, bahwa di sini hal abstrak ini materi yang tidak nyata maupun dapat dirasakan atau memerlukan alat untuk membuktikannya. Jadi mungkin di sini kita lihatkan saja seperti video atau gambar tentang kultur atau kebudayaan. Untuk hal yang lebih spesifik tentang abstrak ini mungkin saya tidak bisa memberikan contoh karena saya belum terlalu memahami hal-hal abstrak itu sepertinya. Untuk simulatif di sini yaitu materi memerlukan permodelan atau aktivitas yang dimodelkan seperti terjadinya tarian atau sepertinya kegiatan seperti penyambutan tamu, dikarenakan tarian adat Dayak ini sebenarnya adalah tarian khas dari Kalimantan Selatan untuk setiap penyambutan orang-orang besar, entah itu presiden, entah itu tamu nasional ataupun internasional. Jadi tarian adat Dayak ini sangat sekali disampaikan atau ibaratnya sangat dipelajarkan untuk
anak lebih tahu tentang adat istiadat yang ada di Kalimantan Selatan. Itu diwajibkan untuk anak Kalimantan Selatan. Agar dia tidak terlekang oleh waktu dan anak tidak terlalu terbawa oleh kultur benua Eropa, benua Amerika. Jadi kita sebagai guru, bagaimanapun caranya kita harus tetap, guru itu harus tetap menyampaikan kultur dan kebudayaan Kalimantan Selatan. Itu sangat baik dan sangat ibaratnya tidak. Dan juga sudah go internasional tarian Dayak ini. Ya, untuk ini 3 kelas materi itu ya sudah. Untuk yang selanjutnya tahapan persiapan penentuan materi ajar. Di sini penentuan materi ajar, menentukan materi merupakan bagian kegiatan kumpulan dan identifikasi materi yang digunakan untuk menyusun bahan ajar berbasis STIK. Yaitu tadi penentuan materi ajar, di mana kita akan menentukan bahan ajar yang ingin kita pelajarkan kepada anak, entah itu video tentang tarian ataupun tentang kegiatan hal-hal yang sering dilakukan oleh orang-orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau yang untuk bagian kedua adalah penentuan software. Jadi untuk penentuan software ini saya mungkin tidak terlalu memahaminya, namun penentuan software ini adalah perangkat lunak yang digunakan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penentuan jenis dan model. Di sini penentuan jenis dan model yaitu pengembangan bahan ajar berbasis STIK diperlukan untuk meningkatkan interaktivitas peserta didik dengan materi yang diajarkan. Nah, mungkin seperti itu. Tahap persiapan sudah, baik akan kita ke tahap penyusunan. Di sini tahap penyusunan ini sama saja seperti kita membuat RPP atau silabus identitas. Di sini identitas itu seperti kelas, judul, seperti kelas, seperti kelas, semester, atau identifikasi penyusunan. Yang bagian kedua adalah standar kompetensi atau kompetensi dasar, di mana di sini kita akan menentukan standar kompetensi dan kompetensi yang harus diinformasikan kepada bahan ajar kepada siswa agar siswa itu lebih memahami apa yang ingin kita ajarkan kepada siswa tersebut. Yang bagian ketiga adalah indikator pencapaian, di mana indikator pencapaian ini hal yang ingin siswa capai dari hasil kegiatan kita memberikan pembelajaran. Untuk materi bahan ajar ini ya terserah untuk kultur di budaya Kalimantan Selatan apa yang spesifik yang ingin kalian bahas untuk anak itu lebih memahami tentang kultur di kebudayaan di Kalimantan Selatan. Latihan soal ini, nah untuk latihan soal mungkin sudah banyak yang tahu latihan soal itu apa. Latihan soal merupakan pemberian pertanyaan untuk hasil kegiatan pembelajaran. Bukan. Diralat. Latihan soal ini merupakan ujian bagi si anak apakah dia mampu ataukah dia telah memahami apa yang sudah dia dapat dari hasil pembelajaran yang telah dia lakukan. Setelah tahap penyusunan, tahap pemanfaatan, di mana yang pertama tahap pemanfaatan ini memanfaatkan hanya untuk pembelajaran baik di kelas sebagai tutorial mandiri maupun digunakan dalam jaringan komputer secara online. Dalam artian tahapan pemanfaatan ini di mana ini lebih dipermudah untuk si gurunya, di mana si guru ini cuman mencari bahan, menentukan materi, identitas, SK dan KD dan indikator, lalu dikirim kepada siswa-siswinya untuk dipelajari. Setelah dipelajari, lalulah kita memberikan materi. Mungkin lebih mudahnya seperti itu maksudnya. Menempatkan bahan ajar di website sekolah. Nah, di sini maksud dari menempatkan bahan ajar di website, maksudnya di sini di mana guru setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang bahan ajar yang ingin kita gunakan seperti mulok ini kan kita mengajarkan tentang kultur dan budaya di Kalimantan Selatan, di mana
setelah kita membuat bahan ajar tersebut, kita lalu menguploadnya ke website sekolah. Dikarenakan apa? Dikarenakan apabila ada seorang tenaga pendidik yang tidak mampu menyampaikan pembelajaran yang tidak sistematis tentang kultur dan budaya di Kalimantan Selatan, dan hasil website yang kita upload, hasil bahan ajar yang kita upload tadi, dia mampu memakainya dan bermanfaat bagi si pengajar ini, maka akan menjadi suatu hal positif bagi kita sendiri, bagi sekolah, ataupun dan dalam artian kalau ke agama kan kita kan mendapatkan pahala gitu kan, kita mendapatkan pahala seperti itu kan, dan kita ibaratnya memberikan kemudahan membantu, saling membantu satu sama lain dari tahap pemanfaatan ini. Jadi kita menguploadnya di website. Ya lama ya, agak cukup nyaring juga kan. Saya meminta maaf kepada teman-teman dan kepada Ibu Rahidatul tersendiri apabila dalam penyampaian saya ini masih agak kurang ya, mungkin Bu ya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya atau cara saya menjelaskan materi PowerPoint saya masih berbelit-belit atau masih kurang, atau artikulasinya masih kurang jelas atau nadanya masih terlalu tinggi, saya memohon maaf Bu ya. Ya, saya akhiri bersama Jumaidil Khair. Apabila saya ada kesalahan untuk kegiatan presentasi ini, saya akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap melakukan aktivitas. Jangan lupa 3M. Itu hal yang kita harus lakukan setiap waktu, di mana kita harus menjaga jarak, membasuh tangan, dan memakai masker. Itulah hal yang paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.